dari inisiatif Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASHAT merupakan upaya bersama desa, puskesmas, masyarakat, dan kader baik perempuan dan laki-laki dilakukan untuk percepatan penurunan angka prevalensi stunting. Kader di DASHAT menjadi penggerak pemenuhan nutrisi generasi masa depan melalui pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMT pemulihan, juga melalui pendampingan, pemantauan, dan edukasi keluarga. Kader DASHAT dibentuk melibatkan berbagai perwakilan masyarakat sekitar yang aktif berkegiatan di desa. Langkah para kader DASHAT kemudian diperkuat dengan berbagai peningkatan kapasitas demi membawa perubahan nyata bagi pemenuhan nutrisi generasi Indonesia. Langkah pertama pembentukan DASHAT adalah melakukan diskusi tentang tujuan pembentukan DASHAT yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, tim puskesmas, tim PKK desa, tim pendamping keluarga atau kader dan bidan desa. Kemudian penetapan kader DASHAT dilakukan dengan individu yang memiliki komitmen tinggi dalam pengelolaan dapur sehat selama waktu yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penyusunan peraturan internal, pembagian tugas, pelaporan, dan tanggung jawab. Pemerintah desa menetapkan kader DASHAT dari unsur kader yang ada di desa, tidak terbatas pada TPK, Posyandu, PKK, dan perwakilan masyarakat. Agar memastikan kegiatan DASHAT berjalan, diskusi dilakukan untuk menyepakati lokasi sekretariat DASHAT dan dapur. Dalam pengelolaan DASHAT, para kader diperkuat dengan adanya surat keputusan dari pihak camat atau kepala desa. Sebelum mengelola dapur dan pemberian makanan tambahan, para kader DASHAT mendapatkan pembekalan dalam beberapa bidang. Pelatihan gizi dan pengolahan makanan, yaitu memahami standar angka kecukupan gizi atau AKG untuk balita dan ibu hamil. Pelatihan penyusunan dan penyiapan menu gizi seimbang berbasis pangan lokal atau menu 4 bintang. Edukasi mengolah makanan dengan cara yang higienis, aman, dan sesuai kebutuhan gizi anak stunting dan ibu hamil kekurangan energi kronis atau KEK. Pelatihan mengenai kesehatan lingkungan dan sanitasi. Pentingnya sanitasi, air bersih, dan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS. Edukasi untuk melakukan observasi kondisi sanitasi rumah tangga penerima PMT. Edukasi dan konseling keluarga, memberikan penyuluhan dan konseling terkait tumbuh kembang anak, pencegahan stunting, pola makan sehat, serta perawatan ibu hamil KEK. Menggunakan pendekatan komunikasi yang tanpa stigma, melibatkan ayah dan ibu secara setara dalam pengasuhan. Pelatihan bagaimana kader berinteraksi dengan keluarga sehingga informasi tersampaikan dengan baik dan peran pengasuhan lebih setara. Para kader DASHAT yang sudah terbentuk kemudian didampingi untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa dan tim percepatan penurunan stunting atau TPPS berkaitan dengan rencana kerja, sumber daya, serta pelaksanaan pendampingan keluarga penerima PMT. Koordinasi utama dilakukan kader DASHAT dengan tim pelaksana gizi atau TPG dan puskesmas terkait pemilihan menu berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG sesuai dengan kondisi penerima manfaat PMT. Secara garis besar, tugas tim DASHAT yang sudah terbentuk adalah menyusun rencana kerja, mengelola dapur dan logistik PMT, mulai dari belanja bahan, pencatatan belanja, rekapitulasi penghitungan, dan melaporkan keuangan tiap minggu di buku kas. Memasak menu sekaligus memastikan higienitasnya hingga distribusi makanan. Para kader DASHAT juga melakukan edukasi pengasuhan kepada keluarga penerima PMT untuk memastikan pemenuhan gizi dari makanan yang dikonsumsi keluarga. Para kader DASHAT juga bertugas mencatat dan melaporkan distribusi kegiatan PMT secara rutin pada aplikasi Si Kebas. Untuk
Untuk memperkuat langkah pada kader Dashad, dilakukan koordinasi rutin dengan tim petugas gizi atau TPG. Tim petugas gizi ikut serta bersama kader Dashad dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian makanan tambahan atau PMT pemulihan. Kader Dashad pun memastikan semua menu PMT disusun dan dipantau oleh TPG serta koordinasi rutin dilakukan selama pelaksanaan PMT. Supervisi dan pemantauan pelaksanaan PMT dilakukan para kader Dashad bersama TPG dan Puskesmas melalui kunjungan langsung ke rumah keluarga penerima PMT dan melakukan pengecekan pencatatan serta evaluasi hasil PMT. Pemantauan pemberian PMT dilakukan setiap hari dan penimbangan dilakukan setiap 14 hari sekali selama masa pemberian PMT, yaitu dalam kurun waktu 90 hari untuk anak beresiko stunting serta selama 120 hari untuk pemberian PMT pada ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis atau KEK. Data penerima PMT didapat dari pencatatan dan pelaporan elektronik gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM Puskesmas. Selama pemberian PMT, validasi data dilakukan sebanyak 2 kali, validasi data awal dan akhir. Validasi data awal bertujuan untuk menentukan sasaran penerima PMT, sedangkan validasi akhir dilakukan di akhir pemberian PMT, yaitu hari ke-90 untuk anak dan hari ke-120 untuk ibu hamil. Validasi akhir bertujuan untuk menyamakan data puskesmas. Selama pelaksanaan PMT, para kader Dashad menyiapkan menu sesuai pedoman menu 4 bintang yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Peran kader pun sangat krusial karena memastikan menu PMT pemulihan diantar langsung ke anak dan ibu hamil penerima. Memantau menu PMT habis dikonsumsi, serta mencatat perkembangan gizi anak dan ibu hamil dari kenaikan berat dan tinggi badan anak, serta perubahan status gizi dan peningkatan kesehatan ibu hamil yang dilakukan bersama posyandu setempat. Kader Dashad bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi pendamping, motivator, sekaligus sebagai penghubung antara masyarakat dengan layanan kesehatan. Sehingga perkembangan orang tua dari anak dan ibu hamil penerima PMT dapat terpantau dengan prinsip inklusi tanpa ada yang terlewatkan. Untuk memastikan sumber nutrisi dalam menu PMT, kader Dashad dilibatkan dan berperan aktif mengelola kebun gizi. Penanaman berbagai sayur, buah, dan sumber pangan bergizi dilakukan kader Dashad di kebun gizi. Hasil panen dari kebun ini dimanfaatkan sebagai menu makanan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dengan kondisi KEK, anak beresiko stunting, serta bagi masyarakat desa yang membutuhkan. Selain itu, kader juga terlibat bersama masyarakat mengelola kebun gizi serta memanfaatkan hasil panennya menjadi menu sehat dan seimbang. Kader Dashad adalah garda terdepan. Mereka bukan sekedar relawan, tetapi penjaga harapan dari balai desa hingga dapur sederhana. Kader Dashad hadir memastikan setiap menu yang diterima anak serta ibu hamil memiliki gizi seimbang. Setiap ibu hamil dan keluarga penerima PMT mendapat pendampingan, dan setiap keluarga mendapat harapan. Dengan mereka, Dashad menjadi gerakan nyata, mewujudkan generasi Indonesia yang tumbuh sehat, kuat, dan bebas stunting.